Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Kita akan selesaikan audiobook dari Teori Kama dalam Buddhisme oleh Yang Mulia Mahasi Sayadaw dengan membacakan bagian pertanyaan-pertanyaan seputar hukum Kama serta sifat Kama. Judul asli dari Teori Kama dalam Buddhisme adalah The Theory of Karma in Buddhism, alih bahasa Marlin Bodhilimas, editor Yang Mulia Bhikkhu Abhipanyo, diterbitkan oleh Widya Sena Wihara Widya Loka Yogyakarta, cetakan pertama 2003. Baiklah, kita selesaikan pembacaan Teori Kama dalam Buddhisme oleh Yang Mulia Mahasi Sayadaw dengan membacakan bagian pertanyaan-pertanyaan seputar hukum Kama. Tanya, apakah Kama orang tua menentukan atau mempengaruhi Kama anak-anak mereka? Jawab, secara fisik, Kama dari anak umumnya ditentukan oleh Kama orang tua mereka. Orang tua yang sehat biasanya akan memiliki keturunan yang sehat, dan orang tua yang berpenyakitan akan memiliki anak yang berpenyakitan pula. Mengenai bagaimana Kama dari anak-anak mereka ditentukan, sesungguhnya Kama si anak adalah sesuatu yang terpisah dan berdiri sendiri. Kama si anak inilah yang membentuk kepribadian anak tersebut, yang merupakan akumulasi dari semua kebajikan dan kejahatan yang telah dilakukan dalam kehidupannya yang lampau dan tak terhitung banyaknya. Sebagai contoh adalah Kama dari Sang Buddha. Kama Pangeran Siddhartha tidak dipengaruhi oleh gabungan Kama kedua orang tuanya, Raja Suddhodana dan Ratu Maya. Kekuatan dan keluhuran Kama dari seorang Buddha melebihi gabungan Kama kedua orang tuanya. Tanya, jika Kama orang tua tidak mempengaruhi Kama anak-anak mereka, bagaimana menjelaskan kenyataan bahwa orang tua yang menderita penyakit mematikan berkemungkinan atau cenderung menularkan atau menurunkan penyakit ini kepada keturunan mereka? Jawab, ketika seorang anak mewarisi sebuah penyakit, hal ini disebabkan oleh kekuatan sifat-sifat orang tuanya karena kekuatan utuh atau kondisi-kondisi menguntungkan atau mendukung. Sebagai contoh, 2 bibit yang diambil dari sebuah anak pohon. Yang satu ditanam di tanah yang kurang subur dan kering. Yang lain ditanam di tanah yang subur dan lembab. Hasilnya adalah bibit yang pertama akan tumbuh sebagai anak pohon yang layu dan tak lama kemudian akan mati. Sedangkan bibit yang kedua akan tumbuh dengan subur dan akan menjadi sebuah pohon yang tinggi dan sehat. Dari sini diketahui bahwa sepasang bibit yang diambil dari pohon yang sama akan mengalami pertumbuhan yang berbeda sesuai dengan tanah di mana mereka ditanam. Kama lampau si anak dapat disamakan dengan bibit. Sifat-sifat fisik dari ibu disamakan dengan tanah, dan sifat-sifat fisik ayah disamakan dengan kelembapan yang menyuburkan tanah. Untuk memudahkan pembicaraan, kita anggap saja pertumbuhan dan keberadaan dari anak pohon sebagai angka 1. Maka bibit berperan 1/10 dari pertumbuhan anak pohon. Kondisi tanah berperan 6/10 dan kelembapan tanah sisanya 3/10. Dengan demikian, meskipun potensi untuk tumbuh ada pada bibit, yaitu sang anak, akan tetapi pertumbuhan bibit tersebut secara langsung ditentukan dan dipercepat oleh kondisi tanah, sang ibu, dan kelembapan tanah, sang ayah. Oleh karena itu, kondisi tanah dan kelembapan harus diperhitungkan
sebagai faktor yang menentukan pertumbuhan dan kondisi pohon. Demikian pula, faktor orang tua harus diperhitungkan pengaruhnya dalam pembuahan dan pertumbuhan keturunan mereka. Andil kama orang tua dalam menentukan faktor-faktor jasmaniah anak-anak mereka adalah sebagai berikut. Jika orang tuanya adalah manusia, maka keturunan mereka adalah manusia juga. Jika orang tuanya adalah binatang ternak, maka anak mereka akan memiliki spesies yang sama dengan orang tuanya. Jika orang tuanya adalah keturunan Chinese, maka keturunan mereka akan berada dalam ras yang sama. Jadi, keturunannya tanpa terkecuali akan memiliki jenis dan spesies yang sama dengan orang tuanya. Dapat dilihat dari atas bahwa meskipun kama si anak itu sendiri sangat kuat, ia tetap tidak dapat sepenuhnya terbebas dari pengaruh orang tuanya. Anak-anak cenderung mewarisi sifat-sifat fisik kedua orang tuanya. Tetapi bisa saja terjadi bila kekuatan kama sang anak sangat kuat sekali, maka pengaruh gabungan kama kedua orang tuanya tidak dapat mengalahkannya. Semua makhluk yang terlahir karena hubungan seksual merupakan hasil dari 3 kekuatan berikut. 1. Kama di kehidupan lampau. 2. Sel telur dari sang ibu. 3. Air mani dari sang ayah. Sifat-sifat fisik dari orang tua mungkin saja kekuatannya tidak sama. Yang satu dapat menetralkan yang lain pada tingkat tertentu. Kama dan karakteristik fisik sang anak seperti ras, warna, dan sebagainya merupakan hasil dari 3 kekuatan di atas. Tanya, ketika satu makhluk meninggal, apakah terdapat suatu jiwa dalam tanda kutip yang mengembara sesuai kehendaknya? Jawab, ketika suatu makhluk meninggal, dia akan mengalami kelahiran kembali, baik sebagai manusia, sebagai dewa atau Brahma, sebagai hewan, atau sebagai salah satu penghuni alam neraka. Orang yang skeptis dan bodoh berpegang pada kepercayaan bahwa terdapat alam antara atau antara bhawa, antara kematian dan kelahiran kembali. Mereka percaya di sana terdapat makhluk yang bukan manusia, bukan dewa atau Brahma, bukan pula makhluk lainnya seperti yang tertulis dalam kitab suci. Beberapa menyebutkan bahwa alam ini dihuni oleh makhluk yang memiliki 5 khanda atau 5 kelompok, yakni materi, rupa, perasaan, wedana, pencerapan, sanya, bentuk-bentuk pikiran, sangkara, dan kesadaran, winyana. Beberapa lagi menyebutkan bahwa makhluk-makhluk ini adalah jiwa dalam tanda kutip atau roh dalam tanda kutip yang terlepas dari ikatan materi atau fisik. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka memiliki kemampuan melihat seperti para dewa. Bahkan mereka memiliki kemampuan mengubah wujudnya untuk sementara menjadi makhluk apa saja sesuai kehendaknya. Yang lain berpegang pada teori yang tidak masuk akal dan keliru, bahwa makhluk-makhluk ini dapat menghayalkan diri mereka berada di alam yang bukan alam keberadaan mereka sebenarnya. Hal ini dapat diibaratkan sebagai orang miskin yang berhayal menjadi orang kaya. Makhluk ini mungkin saja berada di alam neraka, tapi ia beranggapan dirinya berada di alam para dewa. Kepercayaan tentang alam antara ini adalah salah dan ditolak dalam Buddhisme. Seorang manusia pada kehidupan ini yang sesuai kamanya akan menjadi manusia pada kehidupan akan datang, akan terlahir kembali sebagai manusia. Seseorang yang sesuai kamanya akan menjadi dewa di kehidupan selanjutnya, akan terlahir di alam para dewa. Demikian pula,
seseorang yang di kehidupan mendatang akan berada di alam neraka akan mendapati dirinya berada di salah satu alam neraka pada kelahiran berikutnya. Pemikiran tentang adanya suatu entitas atau jiwa atau roh yang pergi, datang, berubah, atau berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain adalah pemikiran yang tidak dibenarkan oleh Dhamma. Menurut Dhamma, konsep perpindahan ini dapat diilustrasikan seperti gambar yang dipancarkan oleh sebuah proyektor dengan filmnya itu sendiri, atau suara yang dihasilkan oleh gramofon dengan piringan hitamnya. Sebagai contoh, ada manusia yang meninggal dan terlahir kembali di alam dewa. Meskipun kedua alam ini berbeda, namun tetap terdapat suatu aliran atau kontinuitas yang tidak terputus antara keduanya pada saat terjadinya kematian. Hal ini berlaku juga pada kasus orang yang kehidupan berikutnya adalah di alam neraka. Jarak antara neraka dan alam manusia terlihat sangat jauh. Tetapi tetap aliran perjalanan dari satu alam kehidupan ke alam kehidupan lainnya tidak terputus sedikit pun. Dan tidak ada penghalang berupa jarak atau lainnya yang dapat menyela gerakan kama seseorang untuk terlahir dari alam manusia ke alam neraka. Perjalanan dalam tanda kutip dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya terjadi secara seketika. Dan perubahan ini tak terhingga cepatnya, melebihi kecepatan kedipan mata atau kilatan petir. Kama menentukan ke alam mana semua makhluk akan terlahir kembali dan bagaimana kondisi kehidupan mereka di alam tersebut dalam siklus kehidupan yang harus dilewati atau dijalani hingga akhirnya pencapaian nibbana. Akibat kama bisa bermacam-macam dan dapat dipengaruhi dengan banyak cara. Dengan melakukan dana, seseorang akan terlahir kembali sebagai manusia atau menjadi dewa di salah satu dari 6 alam dewa sesuai dengan tingkat kebajikan yang telah dilakukannya. Demikian pula halnya dengan menjalankan sila. Pencapaian jana atau keadaan penjerapan akan menyebabkan seseorang terlahir dalam alam Brahma atau Brahma Loka yang berjumlah 20 alam. Sedangkan seorang pelaku kejahatan akan jatuh ke kedalaman neraka, tingkat demi tingkat. Demikianlah kama, baik yang lampau, sekarang, atau yang akan datang, akan menjadi jumlah total dari seluruh perbuatan kita, baik yang bajik, buruk, maupun netral. Seperti yang sudah disampaikan, kama menentukan perubahan dari kehidupan kita. Oleh karena itu, roh yang jahat dalam tanda kutip bukanlah makhluk yang menghuni alam antara atau berada pada tahap transisi dari kehidupan. Mereka adalah makhluk tingkat rendah dan termasuk dalam satu di antara 5 alam kehidupan berikut. 1. Alam manusia. 2. Alam raksasa atau asura. 3. Alam neraka. 4. Alam binatang. 5. Alam hantu atau peta. Alam nomor 2 dan 5 sangat dekat dengan alam manusia. Kondisi mereka sangat tidak membahagiakan dan mereka biasanya dianggap sebagai roh-roh jahat. Tidak benar bahwa setiap makhluk yang meninggal di dunia ini akan terlahir kembali sebagai roh jahat. Tidak benar juga bahwa setiap makhluk yang meninggal secara mendadak atau karena pembunuhan cenderung terlahir kembali di alam raksasa. Tanya, apakah ada seorang manusia yang mengalami kelahiran kembali dan mampu mengetahui dengan jelas tentang kehidupannya yang lampau? Jawab, sebenarnya hal ini bukan merupakan kejadian yang luar biasa dan sejalan dengan ajaran Buddhisme dalam kaitannya dengan kama.
Berikut adalah mereka-mereka yang pada umumnya tidak mampu mengingat kehidupannya yang lampau ketika terlahir menjadi manusia. Anak-anak yang meninggal ketika masih kecil, orang yang meninggal dalam usia tua dan pikun, orang yang kecanduan narkoba atau minuman keras, orang yang ibunya sering sakit-sakitan atau bekerja terlalu keras selama mengandung, atau ibunya bersikap sembrono dan lalai. Anak-anak yang selama berada dalam kandungan sering kaget atau terkejut. Kesemua kelompok ini setelah meninggal dunia dan terlahir kembali sebagai manusia, pada umumnya tidak memiliki kemampuan untuk mengingat kehidupan lampaunya. Dan kelompok ini meliputi sebagian besar manusia sekarang. Berikut adalah mereka-mereka yang memiliki ingatan akan kehidupannya yang lampau. Orang yang tidak terlahir kembali di alam manusia, melainkan lahir di alam dewa, alam Brahma, atau di alam-alam neraka. Orang yang meninggal mendadak karena kecelakaan, padahal dirinya dalam kondisi sehat, kemungkinan akan memiliki kemampuan ini pada kehidupannya yang akan datang. Apalagi bila ditunjang oleh ibunya ketika mengandung dalam keadaan sehat juga. Orang yang menjalani kehidupan yang mantap dan penuh kebajikan, serta pada kehidupan yang lampau telah berjuang demi pencapaian, mampu memiliki kemampuan ini. Yang terakhir adalah para Buddha, para Arhat, dan para Arya yang memperoleh kemampuan yang dikenal sebagai Pubeniwasa Abhinya, kekuatan batin untuk mengingat kehidupan-kehidupan lampau. Tanya, apa saja 5 abhinya itu? Apakah abhinya ini hanya dapat dicapai oleh seorang Buddha? Jawab, 5 abhinya, Pali, abhi berarti luar biasa, tinggi, dan nyana berarti pengetahuan, kebijaksanaan. Atau 5 kekuatan batin terdiri dari Idhiwidha, kemampuan untuk menciptakan benda-benda, kesaktian. Dibasota, kesaktian telinga dewa. Ceto Pariya Nyana, kemampuan untuk mengetahui pikiran orang lain. Pubeniwasa Nusati, kemampuan untuk mengetahui kehidupan masa lampau. Dibacaku, kesaktian mata dewa. Abhinya tidak hanya dapat dicapai oleh seorang Buddha, tetapi juga dapat dicapai oleh Arahat dan Arya atau orang yang telah mencapai kesucian, atau oleh orang biasa yang berlatih menurut kitab, seperti halnya para pertapa yang sudah ada sebelum zaman Sang Buddha dan memiliki kemampuan terbang di udara dan pergi ke alam-alam lain. Dalam kitab-kitab Buddhis, secara jelas dibabarkan tentang cara-cara untuk mencapai kelima abhinya tersebut. Bahkan pada kehidupan sekarang, bila kita melatihnya dengan tekun dan cermat, kita mungkin saja akan mencapainya. Bila kita tidak menemukan ada seseorang yang memiliki kelima abhinya pada saat ini, hal ini disebabkan karena kurangnya pengerahan tenaga, baik fisik maupun mental dalam usaha untuk mencapainya. Sifat kama. Dalam proses bekerjanya kama, terdapat kekuatan atau kondisi yang merugikan dan menguntungkan untuk menghalangi maupun menyokong hukum ini. Kelahiran, gati, waktu, atau kondisi dasar, kala dari kelahiran kembali, atau kemelekatan untuk terlahir kembali atau upadhi, dan usaha, payoga, bertindak sebagai penyokong dan penghalang yang kuat terhadap berbuahnya kama. Meskipun kita tidak sepenuhnya menjadi budak maupun majikan dari kama kita sendiri, berdasarkan adanya faktor-faktor penghalang dan penyokong, maka berbuahnya kama dipengaruhi sampai tingkat tertentu
oleh keadaan eksternal, lingkungan sekitar, kepribadian, perjuangan individu itu sendiri, dan lain sebagainya. Ajaran tentang kama inilah yang menjadi penghiburan, harapan, pegangan, dan keteguhan hati bagi seorang Buddhis. Ketika hal yang tidak diharapkan terjadi atau menghadapi kesulitan, kegagalan, dan kemalangan, seorang Buddhis menyadari bahwa dia hanya sedang memetik apa yang telah ditanamnya. Dia sedang melunasi hutang-hutang masa lampaunya. Daripada bersikap pasrah dan menyerahkan semuanya kepada kama, dia melakukan usaha yang tekun untuk menyingkirkan tanaman pengganggu dan menanam benih yang bermanfaat, karena masa depan ada di tangan mereka sendiri. Orang yang meyakini hukum kama tidak akan mengutuk bahkan orang yang paling jahat sekalipun, karena mereka juga mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri kapan saja. Meskipun dalam tanda kutip ditakdirkan untuk menderita di alam-alam sengsara, mereka tetap mempunyai harapan untuk mencapai kedamaian abadi. Melalui perbuatan sendiri, mereka menciptakan neraka bagi dirinya sendiri. Dan melalui perbuatan sendiri pula, mereka menciptakan surga. Seorang Buddhis yang sepenuhnya meyakini hukum kama tidak akan memohon dan berdoa pada sesuatu dalam tanda kutip untuk diselamatkan, melainkan sepenuhnya bergantung kepada dirinya sendiri untuk mencapai pembebasan. Daripada bersikap pasrah atau bergantung pada hal-hal gaib, ia lebih memilih untuk bergantung pada kekuatan kehendaknya sendiri dan berusaha tanpa kenal lelah demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. Keyakinan atau kama membulatkan usaha dan membangkitkan semangatnya, karena hukum ini mengajarkan untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Bagi seorang Buddhis yang tidak paham, kama menjadi penghalang untuk berbuat. Sedangkan bagi mereka yang mengerti, kama berfungsi sebagai pendorong untuk melakukan kebajikan. Mereka berusaha untuk menjadi orang yang baik, toleran, dan penuh perhatian. Hukum kama ini menjelaskan masalah penderitaan, penguasaan oleh apa yang disebut nasib dan takdir dalam agama lain, dan tentang penyebab semua perbedaan yang ada di antara umat manusia. Selesai sudah pembacaan buku Teori Kama dalam Buddhisme. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang